Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Dini Auto Detailing. Dan sekarang kita ada pengerjaan salon total pada mobil Nissan Grand Livina. Mobil kali ini seperti inilah kondisinya, kotor sekali, banyak debu-debu, kotoran makanan dan juga kerak, sehingga cat bodi mobilnya terlihat kusam, buram, dan tidak kinclong sama sekali. Halo Mas Gendut, selamat pagi Mas Gendut. Hei, gimana kondisi mobil ini Mas Gendut? Sudah dicek? Lumayan gimana Mas Gendut maksudnya? Parah interiornya. Oh, interiornya parah, coba saya tengok ya. Sebelum di salon kita adakan pengecekan terlebih dahulu supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara kita dengan konsumen. Dan yang paling parah pada mobil ini adalah interiornya, karena interiornya kotor sekali. Mungkin ini adalah mobil yang direntalkan atau mobilnya sudah lama tidak pernah dipakai, jadi kotor sekali. Kemudian lanjut, sekarang waktunya kita undercarriage detailing. Yang pertama, dinaikkan dulu ke hidrolis, kemudian dibongkar semua rodanya. Selanjutnya baru kita bersihkan. Dari apa Mas? Cari masalahnya, cari gambar Mas. Cari gambar. Iya. Mas. Ini kondisi sebelum kita salon kita bersihkan ya kayak gini. Ini kaca-nya kayak gini, kotor sekali Mas. Ini kalau Mas, diulang. Ya Mas, ini Mas. Ini hasil beludak. Inilah kondisinya hasil ini kalau dibiarkan nanti bisa menimbulkan efek-efek yang orang mengenakan. Kalau di tarik Mas, monggo. Mas ganggu seteng ya Mas ya. Kita tunggu hasil aslinya aja Mas. Jangan sedikit atau dipindah ke channel lain. Oke. Tetap tonton lagi. Siap Mas, laksanakan. Terlihat banyak sekali kerak-kerak dan juga kotoran yang ada di kolong kaki mobil ini. Jika tidak dibersihkan, lama-kelamaan bisa karatan juga, sehingga keropos dan berbahaya saat kita kendarai. Apalagi mobil ini juga belum dilapisi dengan anti karat. Dan sekarang kita bersihkan menggunakan high pressure cleaner atau semprotan air bercampur angin. Jadi dia mengeluarkan tekanan hingga 120 bar. Jadi sangat ampuh untuk merontokkan kotoran dan kerak-kerak yang ada di kolong kaki mobil Grand Livina ini. Terlihat banyak sekali kotoran yang berjatuhan di bawah mobil. Kalau dikilokan mungkin bisa buat bangun rumah kali pasirnya. Bercanda.
Selanjutnya, setelah kita high pressure cleaner, sekarang dibersihkan dengan kuas dan juga chemical pembersih, yaitu degreaser, agar kerak-kerak dan juga noda-noda yang tidak terjangkau oleh high pressure cleaner bisa terangkat secara manual dalam proses ini. Kemudian kita beralih ke bagian velg. Untuk velgnya juga kita bersihkan luar dan dalamnya hingga benar-benar bersih lagi seperti baru. Kelihatan kotorannya membuat warnanya kecoklatan. Dan beginilah kondisinya setelah kita bersihkan. Sangat kinclong, bukan? Kemudian ini adalah detailing pada bagian sela-sela pintu. Ini sebelum dan ini sesudah. Lanjut lagi, sekarang kita bersihkan seatbelt mobil ini. Seatbeltnya juga kotor sekali, terlihat warnanya kecoklatan dan ketika di sprayer sudah berbeda jauh warnanya. Kalau kita berkendara dengan seatbelt yang kotor seperti ini, pasti kita nggak banget kalau dilihat orang. Lihat kotor dan bikin nggak pede. Kemudian kita lanjut ke mesin. Untuk mesin ini juga, karena ini adalah mesin Nissan, mesin yang lebih sensitif dari mesin biasanya, jadi harus kita tutupi dan kita bersihkan secara hati-hati. Lanjut lagi, setelah selesai pengeringan, waktunya kita 3-step polishing dan juga kita bongkar interiornya. Ini adalah penampakan dari plafon yang sudah kita copot. Karena plafon ini kemungkinan pernah dipakai untuk merokok di dalam mobil, jadi nodanya benar-benar membandel, mengharuskan kita untuk melepasnya dan kita bersihkan di bawah. Kalau tidak begitu tidak akan bersih. Dan inilah hasilnya. Mantap bukan? Next, kita beralih ke pembersihan pada karpet dasar yang sudah dibongkar. Karpet dasar ini juga kotor, banyak sekali sisa makanan, debu, dan
pasir yang ada di dalam serat karpet dasarnya. Jadi kita semprot dulu menggunakan high pressure cleaner. Setelah bersih hingga kotorannya terekstrak keluar semua, baru kita sikat, kita sampo secara manual agar bersih dan wangi lagi karpetnya. Dan kita lanjut ke proses detailing pada interiornya, seperti door trim dan juga dashboard. Untuk trim-trim seperti ini kita bersihkan menggunakan spon magic dan juga all purpose cleaner dari Macguire. Kemudian kita lap kering. Pengerjaannya harus dilakukan berulang-ulang. Sekaligus kita juga menggunakan uap panas atau steam, karena steam ini bisa mengangkat kotoran yang sulit terjangkau dan juga bisa mensterilkan atau membunuh kuman dan bakteri yang ada pada interior mobil. Selain bersih, interior juga sehat. Lanjut lagi kita ke daerah lantai dasar. Untuk lantai dasarnya ini juga kita bersihkan menggunakan vacuum cleaner dan juga kita cuci, kita sampo. Kotor ya, dalamnya kotor, ini dikelongkop, dibuka sama bersihkannya dijilat. ini kotor ini, kelihatan nggak sih kamu? Nah ini loh, ini kotor, ini harus dibersihkan. Ini sela-sela pojok and the jeru. Kalau bersih ya udah. Nah ini yang ini loh, yang biasanya kotor itu, nah, pojok-pojokan dalam ini. Nah ini harus dipeliek-peliek. Oke. Next, sekarang waktunya kita 3-step polishing. Yang pertama kita compounding dulu untuk menghilangkan jamur dan juga baratan-baratan halus yang ada pada cat bodi mobil ini, sehingga nanti akan jauh lebih kinclong dan glossy cat bodi mobilnya. Ini rusak mas ya? Koreng, catnya rusak. Catnya korengan mas, banyak yang botak ini. Ini banyak yang lecet, tuwek-tuwek, tapi gak duel. Aspal ini juga perlu dibersihkan. Ini kita bersihkan, kita rendam dulu pakai semika khusus. Sudah, baru kita lap-lap sampai biar bersih. Lihat perbedaannya. Ini masih ada aspalnya, gila nih loh. Ini lap lagi. Tadi sudah direndam, jadi lumayan empuk ini. Gosok terus. Dan nah, bagian catnya sudah rusak.
bongkaran kaca depan yang sudah kita tunggu-tunggu. Itu menghilangkan batik atau jamur ini, Mas. Pokoknya ini harusnya jamurnya ini pokoknya harus hilang supaya pandangan semakin terang dan Setelah kita compound, kita step kedua yaitu proses polishing agar lebih kinclong dan menghilangkan cacat minor atau baretan halus. Dan sekarang terlihat jauh lebih kinclong bodinya. Kemudian kita lanjut ke proses pemolisan pada headlampnya, karena headlamp mobil ini benar-benar kuning dan juga sangat buram. Jadi harus kita sanding, kita amplas, kemudian kita poles hingga bening lagi seperti ini. Sekarang waktunya kita finishing. Jadi setelah kita poles, mobil ini sudah kita cuci, kita dekontaminasi, kemudian sekarang kita keringkan. Lanjut ke proses finishingnya, nanti akan kita proteksi kaca dan bodinya. Untuk kaca kita beri glass coating, dan untuk bodinya kita beri accent base coat. Ini adalah proses pada glass coating. Jadi untuk kaca kita proteksi agar mendapatkan efek hidrofobik atau efek daun talas, sehingga air yang menempel pada kaca akan langsung jatuh. Sangat berguna saat kita di musim hujan seperti sekarang ini. Jadi kaca tidak gampang campuran dan tetap jernih pandangan kita. Untuk bodinya juga kita proteksi, jadi lebih kinclong dan mendapatkan efek hidrofobik juga. Untuk ketahanannya 3-6 bulan. Jadi kedua proteksi ini masih tahan lama hingga mobil dibawa pulang. Sekian video singkat ini. Terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe video ini. Jika ada pertanyaan silahkan isi kolom komentar di bawah atau WA saja langsung pada nomor yang tertera di kolom deskripsi. Terima kasih banyak telah menonton dan tunggu proyek kami selanjutnya. Bye bye dan hati-hati di jalan.